Shalom. Sebelum mari kita bersaat teduh untuk memulai ibadat malam Natal kita pada saat ini. Kepadamu ya Tuhan, kami naikkan syukur atas segala anugerah yang telah Engkau berikan setiap hari yang selalu baru. Engkaulah yang mempunyai hidup kami. Kami bersyukur atas kelahiran-Mu yang kami dapat rayakan kembali pada hari ini. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 109. Hai mari berhimpun, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Satu, dua, tiga. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Salam kebaktian Natal ini dimulai dengan nama Bapa yang membawa terang kepada kita, yang memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang lahir di kandang domba, tidur di dalam palungan, yang diberitakan karena kasih-Nya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Berita sukacita, perayaan Natal ini marilah kita menjadikannya sebagai refleksi dari kasih dan ketidakegoisan kita yang diajarkan oleh Juru Selamat. Hati kita dilembutkan, musuh diampuni, teman diingat, dan Allah dipatuhi. Untuk memahami makna dalam perayaan Natal, marilah kita hilangkan semua rasa kebencian, amarah yang dipendam dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa memiliki hidup yang sukacita dan adanya kedamaian dalam hati dan pikiran. Baik, mari kita lanjutkan dengan penyalaan lilin Natal. Itu kaca. Lilin merupakan lambang terang dan kehidupan. Karena itulah sebagai anak-anak terang, marilah kita menyatakan kehidupan ini dengan keyakinan bahwa terang dunia telah datang dan menyinari dunia oleh Tuhan Yesus Kristus dan penyelamat dunia. Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang diambil dalam kitab Matius 18 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-35. Baik yang memegang Alkitab, kita bisa membacanya bergiliran. Matius 18 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-35. Di bawah perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta.
Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Baik, di sini saya mengambil tema yaitu keluarga yang saling mengampuni bukan menghakimi. Mungkin dalam keluarga, dalam nenek, dalam keluarga di sini maupun di sebelah, konflik dalam keluarga itu sering terjadi dan bisa mengakibatkan luka hati, kemarahan, dan kekecewaan antara anggota keluarga. Keluarga kehilangan kehangatan akan kasih di dalam rumah. Bicara soal pengampunan itu tidak mudah, tetapi sulit dalam praktiknya. Semua orang bisa berbicara untuk mengampuni orang lain, tetapi tidak bisa mempraktikannya dalam diri mereka masing-masing. Karena pengampunan melibatkan aspek emosional dan psikologi seperti perasaan marah, benci, kecewa, sakit hati, kepahitan, dan sebagainya. Mengampuni memang tidak mudah. Mengampuni bukan berarti kita lupa 100% dan tidak ingat lagi kesalahan yang dibuat oleh orang lain, melainkan kita membuat keputusan untuk tidak lagi menjadikan peristiwa yang mengecewakan itu menguasai dan merusak kehidupan kita. Di dalam percakapan antara Yesus dan Petrus dalam pembacaan firman tadi, kita harus mengampuni orang 70 kali 7 kali. Artinya kita mengampuni orang itu tidak ada batasannya. Jawab Yesus di luar dengan Petrus, jawaban Yesus itu 70 kali 7 kali memperlihatkan bahwa pengampunan itu menyentuh aspek kasih dan kemurahan hati. Jadi kita harus mengampuni orang itu bersungguh-sungguh dari hati kita dan tidak hanya diucapkan melalui kata-kata. Ada beberapa poin yang saya ambil dalam pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Mengapa kita perlu membangun sikap saling mengampuni dalam kehidupan bersama. Poin yang pertama, tidak ada seorang pun yang sempurna, setiap orang dapat melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, saling memahami dan menerima keterbatasan adalah hal yang penting untuk dapat mengampuni. Pengampunan menciptakan kebahagiaan serta kesehatan pribadi bagi kita. Baik, yaitu maksudnya begini. Maksudnya kita harus mengampuni orang lain, sehingga jika kita tidak mengampuni, kita akan memikirkan hal itu tersebut dan kita sendiri yang akan merasakan sakit hati dalam hati maupun pikiran kita sendiri, sehingga itu yang membuat kita bisa stres. Yang kedua, mereka yang tidak dapat mengampuni sesamanya akan selalu dihantui oleh pemikiran-pemikiran yang menyiksa, membuatnya menderita, dan kepahitan yang membuatnya tidak bahagia dalam hidup. Pengampunan memberikan kelegaan bagi yang diampuni dan mengeratkan tali kasih dalam keluarga. Baik, mungkin dalam rumah seringkali ada pertengkaran dan itu
baik dalam suami istri, anak-anak, maupun anak kepada orang tua. Jadi mengalah, kita harus mengampuni. Mengalah bukan berarti kita kalah, tetapi kita harus mengampuni untuk bisa membuat hati kita lega dan memberikan damai sejahtera dalam hati kita masing-masing. Yang ketiga, kita mengampuni karena kita telah lebih dahulu diampuni oleh Allah. Kedewasaan hidup rohani salah satunya diperlihatkan oleh sikap kita yang dapat mengampuni kesalahan orang lain, khususnya anggota keluarga kita. Yang keempat, keluarga yang di dalamnya penuh kasih yang dapat saling mengampuni sesama anggota keluarga akan membentuk dan melahirkan generasi baru dalam keluarga yang penuh kasih pada sesama yang dapat mengampuni kesalahan sesamanya. Yang kelima, keluarga yang penuh kemarahan dan kebencian serta sulit mengampuni akan menciptakan pribadi yang keras hati, pemarah, dan pendendam. Jadi di dalam rumah, ketong harus saling mengampuni satu sama lain, sehingga bagaimana kalau kita dalam rumah tidak bisa mengampuni dan kita keluar ke masyarakat, karena dalam keluarga itu yang diajarkan dahulu yaitu hal mengampuni. Jika dalam keluarga kita tidak saling mengampuni, bagaimana jika di luar masyarakat kita anak-anak bisa mengampuni orang lain? Karena kita tidak belajar dari dalam rumah terlebih dahulu. Yang terakhir, Tuhan memanggil kita untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih, keluarga yang memungkinkan setiap anggota di dalamnya mengalami pertumbuhan rohani dan karakter yang sehat. Salah satu unsur yang diperlukan untuk menciptakan keluarga yang seperti ini ialah menumbuhkan sikap saling mengampuni bukan menghakimi, mengasihi bukan memusuhi. Jadi, poin yang penting dalam renungan malam ini yaitu sikap saling mengampuni bukan menghakimi, mengasihi bukan memusuhi. Amin. Baik, kita akan melanjutkannya dengan doa syafaat yang dipimpin oleh Mama Evi, sekaligus doa persembahan. Baik, mari kita berdoa, kita bersyafaat kepada Tuhan, kita berdoa. Puji syukur Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau sungguh baik, sangat dan amat baik dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sehingga kami semua masih menikmati hidup ini karena anugerah-Mu Bapa. Bapa di surga, pada jam malam hari ini kami bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami setahun lamanya Tuhan, sehingga pada malam ini kami merayakan kelahiran-Mu di tahun 2021-22. Hendak kami akan memasuki tahun 2023. Itu akan karena kasih dan cinta-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Walaupun di dalam kehidupan kami dialami, diberikan tantangan oleh-Mu Tuhan, di mana kami mendapatkan sakit penyakit, namun kasih Tuhan tidak jauh dari kami, sehingga sampai dengan detik ini kami masih ada sebagaimana kami ada Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kebesaran kasih sayang-Mu bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, di malam Natal ini Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, membukakan muka hati kami, dan kehidupan hidup kami, sehingga Tuhan dengan damai Natal selalu menaungi hati kami, agar Tuhan dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi pendamai di dalam kehidupan di mana kami berada, dalam pergaulan kami, dalam rumah tangga kami, bersama orang-orang terkasih kami. Tuhan, Engkau memberikan damai Natal itu di dalam hati kami, sehingga Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan damai sejahtera itu di dalam pribadi kami masing-masing. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pada jam malam hari ini juga Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Keluarga Naik Boho, keluarga Naat di sini Tuhan, Mama terkasih kami Tuhan, walaupun hamba-Mu Tuhan Yesus dalam keadaan sakit-sakit, tapi Tuhan Engkau masih mengasihi, menyayangi akan anak-Mu,
sehingga Engkau mau berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, sehingga hamba-Mu sampai dengan detik ini hamba-Mu masih bersama-sama dengan kami Bapa. Itu karena kasih dan cinta-Mu Bapa, di dalam kerajaan surga, di dalam pergumulan hidup kami Tuhan Yesus masing-masing kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami tidak mengutarakannya satu persatu, tetapi Tuhan di tempat ketinggian-Mu Engkau maha mengetahui. Biarlah Tuhan Engkau mau menjawab seturut dengan kasih dan cinta-Mu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bapak Rina sebagai kepala rumah tangga di dalam keluarga kami, Allah menyertai memberkati akan anak-Mu. Di dalam hamba-Mu mencari nafkah untuk kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tante Tia di dalam pergumulan hidupnya Tuhan Yesus, di dalam mengelola akan kios yang ada, Allah juga memberkati sehingga boleh mendapatkan berkat, nama Tuhan saja dimuliakan. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, semua anak-anak Apris, Pandi, Ela, Rina, Patris, Ari, Felicia yang masih kecil, Tuhan Yesus Engkau memberkati akan kehidupan anak-anak kami di dalam perkuliahan mereka, di dalam mencari pekerjaan juga. Tuhan Engkau mau memberkati agar apa yang menjadi pergumulan daripada anak-anak ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau mau menjawab seturut dengan kasih dan cinta-Mu Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih bagi Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang baik yang ada di jauh maupun dekat, ada di Meu, ada di Nambaun, ada di Soe. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menyertai memberkati mereka di malam Natal ini. Kasih setia Tuhan melingkupi akan kehidupan mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan akan mereka yang lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan keluarga besar yang ada di Alor, biarlah Tuhan Yesus Engkau juga memberkati akan kehidupan semua orang tua dan saudara yang di sana. Engkau memberkati akan kehidupan mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Di akhir daripada ibadat kami pada malam Natal ini Tuhan, kami hendak memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus jadikan persembahan ini sebagai persembahan yang hidup di dalam kami melayani Engkau di muka bumi ini. Biarlah Tuhan Yesus hidup dan kehidupan kami Engkau jadikan menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami, doa yang kurang sempurna Tuhan. Engkau mari mengampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyafaat kepada Bapa di sorga. Amin. Persembahan syukur digenggam di tangan masing-masing. Ketika melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama dengan Maria ibunya. Lalu sujud menyembah Dia, dan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkannya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, tunduk dan berdoa, yaitu doa yang diajarkan Tuhan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, shalom. Selamat merayakan Natal, dan marilah kita saling menjabat tangan sebagai tanda kita semua menyambut perayaan Natal kali ini. Shalom. Shalom.